It's review time! Kanzen Putro Toys. Selamat pagi, siang, sore, malam, selamat datang di Putro Toys. Nah, akhirnya yang ditunggu-tunggu nih, datang juga mini plug King Oger volume ke-1, yaitu si main mecha King Oger-nya. Nah, saya pakai jasa yang by air, pakai pesawat, makanya datangnya cepet. Dan ya memang harganya cukup lumayan sih. Jadi nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita review art box-nya. Nah, ini dia tampak dekat dari art box-nya. Well, untuk art box sendiri, saya malah keinget sama art box-nya mini plug Kira Major, si Kira Majin yang versi regulernya. Karena memang warna biru-biru gini. Ya, meskipun di King Oger ini ada aksen kayak kainnya gitulah pokoknya. Dan kalian udah bisa lihat sendiri, rame banget ya. Karena satu mecha ini ada 10 Sugats gitu. Dan ini untuk line up-nya ada di sini, terus di sini cuman si anggota King Oger-nya. Udah Bandai Namco juga karena ini ya termasuk series baru lah gitu. Jadi untuk bagian depannya seperti ini, bagian sisi sampingnya seperti ini. Kurang kelihatan ya? Bentar. Nah, ini untuk sisi satunya, yaitu 3 Sugoshin. Ada God Bata, God Sasorin, dan juga God Kabuto, yang akan rilis di bulan Juni nanti di mini plug King Oger volume kedua. Tenang aja, Putro Toys juga udah PO, jadi pasti nanti pas udah datang langsung di review. Jadi bagian sampingnya seperti ini, bagian belakangnya seperti ini. Nah, ini simple sih sebenarnya, kayak line up atau Sugats-nya gitu. Terus ada nama-namanya dalam bahasa Jepang. Terus sisi satunya lagi seperti ini, hanya tulisan biasa. Sisi atasnya seperti ini, dan sisi bawahnya seperti ini. Oke, jadi langsung aja kita unboxing. Nah, ini dia, terdiri dari 6 box, dan kita ambil satu aja kali ya buat contoh. Nah, untuk boxnya sendiri seperti ini. Bagian sisi depannya, di sini ada tulisan 10 Sugats, dan bagian sisapnya seperti ini, tulisan biasa. Belakangnya seperti ini, ada ini sama lah kayak art boxnya, dan ini juga sama kayak art boxnya juga di bagian sampingnya tadi. Sisapnya lagi seperti ini nih, ada line up-nya 6 box yang terdiri dari 10 Sugats. Terus sisi bawahnya tulisan biasa, sisi atasnya seperti ini. Jadi langsung aja, ayo kita rakit! Nah, ini dia ke-10 Sugats yang sudah kita rakit tadi dan sudah kita repaint juga. Ya, meskipun nggak full repaint sih, cuman kayak repaint tipis-tipis aja yang memperbaiki warna detailing-detailingnya. Ya, harusnya itu kan pakai stiker gitu, jadi supaya lebih bagus aja. Nah, untuk si mini plug King Oger ini saya beli di Tokopedia-nya A-March. Ini bisa kalian lihat sendiri. Nanti linknya bakal saya taruh di kolom komentar, bisa kalian cek aja. Di harga Rp600.000 yang by air, atau yang paling cepet lah pokoknya. Nah, buat kalian yang mau si mini plug King Oger ini, kalau nggak salah ya, itu masih ada stoknya di Tokopedia-nya A-March. Jadi langsung aja cek Tokopedia-nya A-March. Nah, untuk repaintnya sendiri saya menggunakan cat di tone premium. Ini warna chili red untuk bagian mata si God Hachi. Kemudian ada warna beet orange nih untuk warna si Hachinya, detailing oranye-nya. Terus ada juga warna pearl lemon yellow nih untuk bagian si dahi Kamakiri. Terus juga ada warna black di tone premium black untuk bagian ekor si Hachi.
Kemudian ada juga nih Diton Premium Scoopy Pink untuk bagian mata si Kamakiri. Dan ada juga Candy Tone Green nih untuk bagian mata si Gatombo. Dan ada juga si Diton Premium warna silver yang sayangnya udah habis. Jadi mungkin untuk Diton bisa lah ya kirim lagi. Oke, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita review satu persatu. Jadi yang pertama adalah Gat Kuwagata atau Kuwagon. Jujur aja ini untuk ukurannya lumayan gede loh. Tuh, hampir sejengkal. Ya karena memang ini bagian bodi utama sih, dari bagian dada sampai bagian lututnya kayak gitu. Dan ini banyak yang udah saya repaint, kayak bagian silvernya nih. Terus untuk bagian goldnya ini saya menggunakan Diton Premium warna titanium gold. Terus bagian silver atas, ya pokoknya semua silver ini udah saya repaint. Kecuali ada beberapa yang saya menggunakan stiker kayak di bagian sini. Ini masih menggunakan stiker, tuh ada sobekannya. Terus di sini stiker dan juga stiker. Karena ini cukup sulit ya kalau untuk di repaint gitu. Jadi memakan waktu lama, sedangkan saya nggak punya waktu lama gitu guys. Jadi langsung aja kita ke artikulasinya. Untuk bagian tanduk atasnya, ini bisa naik turun kayak gini tuh. Terus juga bisa ketutup seperti ini, bisa kita tutup kayak gini. Terus untuk bagian sayapnya, ini bisa kebuka ketutup kayak gini. Dan bisa naik turun juga tuh. Yang saya agak sayangkan, kenapa dia nggak dikasih sayap lagi di sini? Padahal kalau misalnya ada sayap yang bisa di slide gitu, kayaknya cakep ya. Ya sayap-sayap transparan aja lah gitu. Cuman ya udahlah, nggak apa-apa, ini bukan masalah yang besar lah gitu. Terus untuk bagian kaki dia bisa naik turun gini. Dia ada dua sendi. Yang pertama sendi di bagian depannya kayak gini, dan bagian belakangnya kayak gini. Terus bisa maju mundur juga kayak gini, tapi nggak bisa diputar kayak gitu. Langsung kita next lagi. Selanjutnya adalah Gatombo atau capung dalam bahasa Indonesia. Nah ini cukup besar. Saya awalnya tuh nggak ngira kalau bakal sebesar ini untuk si Gatombo-nya. Tapi bagus lah, karena ya proporsional gitu kan. Nggak yang kekecilan atau kegedean gitu. Apalagi ini bagian ekornya yang nanti jadi pedang. Ini saya cukup puas loh untuk si Gatombo ini. Ditambah dengan bagian sayapnya ini menggunakan material clear. Wah gila. Gak nyesal saya buat ngambil si King Oger ini. Terus ini ada detailing-detailingnya juga nih, masih menggunakan stiker. Karena lagi-lagi saya males. Cuman nggak apa-apa, ini bagian matanya. Aslinya untuk matanya nih stiker. Cuman karena stikernya tuh jelek banget. Nih kalian bisa lihat sendiri untuk bagian mata Gatombo yang menggunakan stiker. Itu kelihatan, aduh jelek parah deh. Makanya ini saya repaint. Meskipun agak sedikit kesulitan karena ini bagian lehernya tuh kecil banget loh tuh. Bukan kecil sih, pendek itulah jaraknya. Jadi untuk menutup si masking tape-nya itu agak sulit sih gitu guys. Nah untuk artikulasinya, bagian sayap dia bisa naik turun kayak gini, kemudian bisa berputar kayak gini, dan bisa naik turun kayak gini tuh. Udah sih untuk artikulasi itu aja. Nah sisanya ya udah gini aja gitu guys. Langsung kita next lagi. Selanjutnya adalah Gat Kamakiri. Nah ini punyanya si Himeno-chan. Untuk Gat Kamakiri sendiri, dia seperti ini. Silvernya juga udah saya repaint. Terus ini bagian mata udah saya repaint. Bagian hidung dan bagian kepala atas nih, ubun-ubun kali ya. Ini juga udah saya repaint. Nah untuk bagian matanya sendiri, bisa kalian bandingkan sama yang di sebelah kanan sini. Itu cukup jelek sih kalau misalnya kita menggunakan stiker. Makanya saya milih untuk repaint aja lah gitu. Kecuali di bagian sini nih ada detailing-detailing kecilnya, ini masih menggunakan stiker gitu guys. Nah untuk ini juga aslinya stiker, tapi ini udah saya repaint kanan kiri. Terus bagian mana lagi ya? Udah sih kayaknya itu aja. Jadi bagian kuning, bagian mata ini sama bagian belakang yang hitam ini gitu. Nah untuk Gat Kamakiri sendiri, ini ada yang saya sedikit sayangkan karena dia di bagian sininya nggak ada artikulasinya. Padahal kalau dibikin dua sendi itu cukup bagus loh. Cuman ya udahlah ya. Begini pun juga saya udah cukup puas kok. Terus untuk artikulasi di bagian kaki dia bisa kayak gini tuh. Terus di bagian kaki belakangnya dia bisa naik turun juga kayak gini. Dia udah ada dua sendi. Kemudian di bagian tangan ini cuman satu gini doang.
ya copot. Nah untuk bagian tangan kayak gini. Terus untuk bagian ekor dia bisa naik turun kayak gini, tapi nggak bisa kanan kiri gitu. Terus untuk bagian kepala, nah ini dia bisa naik ke atas kayak gini, tuh bisa turun juga kayak gini gitu. Nah terus juga dia udah menggunakan join ball, jadi udah bisa leluasa gitulah tuh. Terserah kalian mau diputar-putar kemana. Terus bagian ini kayaknya termasuk bagian dada kali ya, dia bisa naik turun kayak gini juga tuh. Kayak gitu guys. Kita lanjut lagi. Selanjutnya adalah God Papillon. Nah ini dia si Rita Repulsa. Salah. Itu masih di series lain. Nah ini mekanya si Rita. Well, untuk bagian sayapnya tuh, ini detailingnya cakep sih. Cuman kalau untuk saya repaint kayaknya bakal butuh waktu lama, makanya saya pakai stiker aja untuk bagian sayapnya. Tapi sisanya saya menggunakan sisanya sudah saya repaint. Oh, kecuali untuk bagian ini juga nih. Ini masih menggunakan stiker. Untuk bagian mata juga sudah saya repaint tuh, pakai warna gold. Nah, untuk perbandingan yang belum di repaint itu seperti ini. Bener-bener hancur parah untuk bagian matanya kalau menggunakan stiker. Makanya saya lebih rekomendasiin untuk menggunakan si repaint gitu, untuk di repaint. Nah untuk artikulasi dia bisa naik turun kayak gini. Untuk bagian sayapnya bisa seperti ini juga. Terus untuk bagian kaki, nah ini yang agak sedikit aneh sih menurut saya tuh kayak gini. Kakinya bisa kayak gini, tapi ya maklum karena ini merupakan bagian part kepala tuh. Terus untuk bagian kaki bawahnya bisa ke belakang kayak gini dong tuh, ke depan ke belakang, hanya bisa diputar kayak gitu aja. Terus untuk bagian ekornya ini bisa naik turun kayak gini. Cuman menurut saya ini ada yang agak sedikit kurang ya, nilai minus lah, tapi nggak banyak-banyak banget. Nah untuk bagian ekornya ini kayak terlalu tuh terlalu mudah buat naik turun, harusnya agak dibikin sedikit seret lagi. Cuman yaudah lah ya, nggak apa-apa. Nah untuk God Papillon kayak gitu guys. Selanjutnya adalah God Hachi. Nah untuk God Hachi ini juga udah saya repaint di bagian mata. Terus ini warna oranye, ini warna oranye juga udah saya repaint. Kecuali bagian sini masih menggunakan stiker karena lagi-lagi detailingnya. Nah untuk bagian matanya sendiri kalian bisa lihat yang udah saya repaint kayak gini. Nah yang masih menggunakan stiker itu kayak gini. Hancur parah lagi coy. Jadi menurut saya lebih baik di repaint aja. Nah untuk bagian sayapnya dia nggak ada stiker untuk detailing ya, jadi polos kayak gini aja. Terus untuk bagian belakangnya, bagian si perutnya ini cukup keras loh. Jadi buat kalian hati-hati aja, takutnya kalau kalian terlalu memaksa itu malah jadi patah untuk si bagian joint mail yang ada di sininya. Ini cukup keras untuk diputar tuh. Untuk diputar kayak gini tuh cukup keras banget. Kalian bisa lihat sendiri. Wah ini harus hati-hati. Bener-bener kalian harus cari angle yang angle yang tepat gitu. Tapi untungnya dia di bagian sini untuk joint mailnya ini cukup tebel tuh. Jadi ya masih bagus lah gitu. Ya udah kayak gitu aja. Nah untuk artikulasi di bagian sayap nih bisa naik turun, bisa ke depan ke belakang kayak gini. Terus untuk bagian kepala dia juga bisa naik turun kayak gini, bisa naik turun dari sininya juga kayak gitu. Terus untuk bagian ekor dia bisa berputar kayak gini dan bisa ke depan seperti ini. Aduh sumpah ini saya takut banget kalau misalnya patah sih. Keras banget asli. Nah bisa kayak gini tuh untuk bagian ekornya gitu guys. Next untuk God Tento yang nggak ada bedanya ini kiri kanan, cuman kayak gini aja tuh, nggak ada artikulasi apa-apa. Dan ini menggunakan stiker untuk di bagian depan dan bagian sekitar yang ada di sini gitu. Ya udah untuk God Tento atau kepik ini kayak begini doang guys. Next ke Mecha Six Ranger-nya. Salah bukan guys, ini God Kumo, bukan mekanya Spider Kumonos. Itu mah nanti kita tunggu aja lah ya. Saya juga masih nunggu dan gak sabar sih buat ngeliat mekanya si Spider Kumonos itu.
Oke, jadi untuk si God Kumo dia ada dua jenis. Yang pertama warna merah dan silver, yang artikulasinya bisa naik turun kayak gini, tuh bisa berputar-putar kayak gini. Sisanya nggak ada artikulasinya. Nah, untuk yang warna silver merah, dia bisa kayak gini dan bisa berputar kayak gini juga tuh. Nah, kayak gitu guys. Untuk artikulasi kayak gitu, untuk detailing ya bisa kalian lihat sendiri lah. Ini juga nggak ada yang spesial gitu. Dan yang terakhir adalah, nah ini dia mecha yang paling tidak berguna. Ini God N buat apa loh? Cuman buat ini doang nih. Kayak dia jalan tik, terus turun lagi trit. Pas udah sampai bawah, monsternya meledak. Terus fungsinya buat apa? Ih, sumpah. Malah nambah-nambahin material doang, mahal-mahalin apa namanya si mini plucking Oger ini. Udahlah gitu aja. Nah, karena sudah kita review satu persatu tadi, jadi langsung aja ayo kita gabungkan. Untuk God Kuwagata, kita putar dulu bagian kepalanya, kita turunkan kayak gini. Kemudian bagian tangannya kita putar ke atas seperti ini, dan kita turunkan seperti ini. Nah, ini hati-hati aja buat kalian. Ini saya kasih tips ya untuk memutarnya. Kalian pegang sisi sini dan pegangnya kayak gini, baru diputar kayak gini. Kenapa kayak gitu? Karena kalau misalnya dipaksa diputar kayak gitu, takutnya malah patah di bagian sininya nih. Di bagian join mel yang ada di sini takutnya patah. Karena kalau nih kalian bisa lihat sendiri, ini agak saya paksa kayak gini tuh. Ini bisa patah di bagian sini atau di bagian sininya. Jadi hati-hati aja gitu. Nah, ini untuk tangan satunya lagi juga kita putarnya kayak gini, tuh dipegang kayak gini. Nah, terus kita luruskan untuk bagian tangannya. Ini kita buka kayak gini, kita putar untuk bagian telapak tangannya. Ini juga sama, kita luruskan, kita putar bagian telapak tangannya kayak gini. Kemudian kita buka bagian kakinya kayak gini, dan kita naikkan untuk tanduknya ke atas kayak gini. Nah, untuk bagian kaki-kakinya ini ada yang saya kurang suka gitu. Jadi bagian kaki-kakinya ini agak ngeganggu sejujurnya. Cuman ya tinggal kalian atur-atur aja lah untuk kerapihannya lah kayak gitu. Next, buat God Kamakiri, kita putar bagian ekor belakangnya kayak gini. Ini mengingatkan saya sama ekornya si Inu Brother. Persis lah untuk bentuknya kayak gini juga. Terus bagian kakinya kita naikkan ke atas. Ini kita putar lagi kayak gini. Yang satunya juga sama, naikin ke atas kita putar. Terus bagian ini perutnya kita putar seperti ini. Dan tinggal kita sesuaikan aja untuk bagian si kepala God Kamakirinya menjadi kaki seperti ini. Selanjutnya untuk si God Hachi, ini yang saya bilang tadi harus hati-hati di bagian engsel sininya. Nih kita putarnya pelan-pelan kayak gini. Nah, kalau misalnya udah kelihatan kayak gini, kalian bantu sama di bagian engsel di sininya supaya nggak patah gitu guys. Nah, udah kayak gini, kita turunkan bagian sayapnya, kita tutup kayak gini. Dan untuk bagian kepalanya ini tinggal kita turunkan dulu ke bawah kayak gini, baru kita naikkan ke atas gitu, biar lebih ngeklop aja. Dan jadi bagian kaki kanannya, kaki kiri, sorry. Selanjutnya untuk si God Tombo, tinggal kita lepas bagian bodinya sama bagian ekornya kayak gini. Untuk God Papillon juga sama, tinggal kita lepas bagian bodi utamanya sama bagian belakang kayak gini. Next, kita lanjut bagian kakinya kita pasang di sini untuk si God Hachi. Lalu God Kamakiri kita pasang di sini. Next, God Tento kita pasang di sini, tinggal di slide gitu aja. Untuk God Tombo ini kita slide ya di bagian kotak ini nih. Kita slide ke dalam kakinya si God Tombo dan kita masukkan si join male-nya ini ke female yang ada di sini seperti ini. Nah, kayak gini. Selanjutnya si ekor God Tombo dan God Papillon kita pasang seperti ini dan kita tambahkan si God N yang tidak berguna sama sekali di sini. Nah, untuk God N sendiri ini bebas ya, kalian pasangnya mau di sini atau di ujung sini, itu terserah kalian aja. Cuman kalau di seri saya ya di sini gitu guys. Next, kita pasang God Kumo yang pertama di bagian bawahnya seperti ini. Lalu God Kumo yang kedua kita pasang di atasnya, tapi ini kita naikkan dulu untuk si kakinya
kita naikkan semaksimal mungkin kayak gini dan tinggal kita pasang di sini. Nah, kayak gini guys. Untuk bagian kaki sigat papilon kita putar ke belakang kayak begini. Untuk senjatanya tinggal kita pasang di sini. Next kita pasang di sini. Nah, kayak gini. Yang terakhir kita naikkan tanduknya si kepala King Oger seperti ini. King Oger. Wah, cuy, cakep banget ini mini plug King Oger-nya. Wah, saya kira awalnya kurang memuaskan, tapi setelah saya rakit dan saya repaint, ini cakep banget. Oke, jadi langsung aja, ayo kita review artikulasinya. Untuk bagian kepalanya, dia sudah menggunakan joint ball, jadi udah fleksibel. Nih, bisa kalian lihat sendiri. Bisa berputar kayak gini, bisa ngangguk-ngangguk kayak gini, bisa geleng-geleng kayak gini. Kemudian untuk bagian tangannya, dia bisa maju seperti ini. Nah, ini yang saya bilang tadi, bagian kaki Gatkuagata nih agak ngeganggu. Jadi harus dinaikin dulu kayak gini. Ini mungkin agak kita tutup dikit kali ya. Nah, harus naikin dulu kayak gini, baru dia bisa kayak gini. Ini juga masih terhambat sih. Mungkin kita naikin lagi. Nah, kayak gini baru bisa 90 derajat. Tuh, kayak gitu. Terus dia juga bisa ke depan ke belakang kayak gini. Nih, ke belakangnya bisa kayak gini sih, tuh. Bisa 90 derajat juga kayak gitu. Terus bisa kayak gini juga. Ini bahkan bisa sampai atas tadi ya, karena ini kan merupakan salah satu transformasinya juga gitu. Nah, terus bisa berputar juga kayak gini. Tuh, bisa kalian lihat sendiri untuk bagian tangannya. Terus bisa ada sikunya juga. Nah, sikunya ini ada 2 engsel malah. Yang pertama di bagian sini, yang kedua di bagian sini. Nah, tuh. Tapi untuk bagian yang bawah, ini nggak bisa maksimal karena ada si Gatento-nya ini. Gitu guys. Nah, untuk bagian telapak tangan, sama kayak dengan Oni Taijin, kita mendapatkan 2 telapak tangan. Yang pertama untuk menggenggam seperti ini, dan yang terbuka seperti ini. Tuh. Untuk yang terbukanya, ini satu pasang kok. Nah, kayak gini. Tuh. Kayaknya ini udah jadi template mini plug kali ya sekarang. Soalnya kan di Ryusoulger ada, terus di Zenkaiger ada kemarin, di Dawn Brother ada, dan sekarang ada lagi gitu. Terus untuk bagian pedangnya ini sama kayak di seriesnya, bisa kita pasang di bagian belakangnya nih. Tinggal kita pasang, ini ada join male dan join female. Sorry, kebalik. Ini join male dan join female, tinggal dipasang kayak gini aja. Tuh. Coy, cakep gak sih? Wah, gokil. Terus untuk bagian kaki, nah bisa ke samping kayak gini. Ini mungkin kita naikin dulu. Nah, bisa 90 derajat kayak gini. Bisa ke belakang, tapi ini kita naikin dulu. Nah, ke belakang hanya sebatas ini aja ya, karena terhalang sama part yang ada di sini. Nah, untuk ke depannya, ini bisa kita naikin dulu si Gat Kumo-nya. Bisa kita naikin 90 derajat kayak gini. Terus bisa berputar juga kayak gini. Tuh. Dan ada artikulasi lututnya juga kayak gini. Nah, untuk lututnya maksimalnya segini guys. Nah, kayak gini. Terus untuk bagian, ada yang ketinggalan. Bagian pinggang, ini bagian pinggang dia juga ada artikulasinya ya. Cuman kita harus naikin dulu bagian sayapnya ini, kita naikin dikit seperti ini. Baru dia ada artikulasinya kayak gini. Tuh. Wah, jadi mecha favorit sih kayaknya untuk sekarang. Untuk era-era Reiwa ini, King Oger jadi mecha favorit saya sih. Nah, untuk pinggang dia bisa kayak gini. Untuk bagian kaki, telapak kakinya, dia bisa ada artikulasinya juga. Nih, dia bisa miring kayak gini. Tuh, untuk si Gat Hachi-nya. Nah, untuk si Gat Kamakiri, dia bisa seperti ini. Ini harus kita naikin dulu ya. Kayak gini. Nah, ini bisa kalian lihat sendiri. Bisa seperti ini. Dan bisa seperti ini juga. Tuh, kayak gini. Jujur aja ini saya masih belum tahu ya fungsinya buat apa untuk si engsel yang ada di sininya. Karena kalau misalnya kakinya gini kan nggak mungkin kan. Terus
ya saya belum ketemu gitu fungsinya buat apa. Nah, di bagian kakinya sendiri ada join yang mencurigakan guys, yaitu di bagian bawahnya ada join female di sini. Dan juga di bagian si guard Tombo ini ada join male atas bawah kayak gini. Nah, ini buat apa? Kita tunggu aja. Kayaknya sih ini buat senjata si ultimate mechanya nanti. Oh, ini juga nih. Ini juga mencurigakan nih untuk apa namanya? Join-joinnya gitu, join female yang ada di sini. Udah sih, itu aja untuk join yang mencurigakan ya. Karena di seriesnya Don Brother kemarin dia kan sempat muncul dan kepalanya tuh berubah kan. Dan di DX-nya pun kita juga mendapatkan kepala si Don Oni Taijin itu. Nah, sekarang saya bakal nyoba untuk kepala Don Oni Taijin kita pasang ke badannya King Oger. Apakah bisa? Oh, bisa ternyata. Dan seperti ini dia untuk tampilannya. Well, memang aneh sih. Jadi kayaknya lebih bagus pakai kepala aslinya aja ya, kepala si King Oger-nya ini. Nah, karena tadi sudah kita review satu persatu, jadi ini dia artikulasi-artikulasi dan pose-pose dari mini plug King Oger. Sekian review mini plug King Oger. Jangan lupa di like, subscribe, dan share juga supaya nggak ketinggalan review lainnya. So, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Dadah!